Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muadzana Hasifah. Saya dari kelas 3C Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah diberikan oleh Ibu Dr. Haji Heni Nur Aini, SHMH. Selanjutnya saya akan mereview jurnal hukum pidana lanjutan yang berjudul Asas Praduga Tak Bersalah dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia. Jadi di sini ada konsep asas praduga tak bersalah, yaitu asas hukum praduga tak bersalah merupakan salah satu asas hukum yang berlaku pada tiap-tiap prosedur perkara pidana. Sejatinya asas hukum ini dapat diaplikasikan pada seluruh peradilan di Indonesia, namun dikarenakan asas hukum ini disebut secara jelas dalam KUHP atau KUHAP, maka lazim hukum ini disebut secara jelas perkara-perkara di pidana dengan rumusan sebagai berikut. Setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dan dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dan dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatannya, hukumnya tetap. Mengenai penerapan asas hukum praduga tak bersalah, M. Yahya berharap dan menjelaskan tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Yang bersangkutan harus dinilai sesuai subjek. Subjek-objek artinya yang diperiksa adalah manusia, di sisi lainnya dilakukan pemeriksaan tujukan. Dengan demikian, tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan asas praduga dan tak bersalah diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Yang kedua ada telaah perbedaan redaksi pada Konvenen Internasional Hak dan Sipil Politik. Sebelum adanya suatu pengutusan pengadilan yang berkaitan hukum tetap atas suatu perkara pidana yang diperiksa, tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah. Hak ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang absolut karena bukan sesuatu yang non-regeles right, sebagaimana misalnya hak hidup yang melekat atau hak agar dapat tidak adanya penuntutan atas hukum yang retroaktif. Walaupun Undang-Undang NKRI tahun 1945 tidak mengatur asas hukum ini, namun dapat dijumpai pengaturannya dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Perumusan frasa terkait asas hukum praduga tak bersalah di dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mempunyai perbedaan. Dengan perumusan pasal 14 paragraf kedua Konvenen Internasional mengenai hak sipil dan hak politik tahun 1966, rumusan singkatnya adalah sebagai berikut. Everyone charged with criminal offense shall have the right to be presumed innocent until proven guilty according to law. Konvenen di atas tidak menyatakan terkait keharusan menganggap tidak bersalahnya seseorang sampai dapat dibuktikan sebagai berdasarkan hukum. Kata yang digunakan adalah hukum, bukan undang-undang. Selain kemudian juga tidak ada penegasan terkait permasalahan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap yang ada dijadikan batasan toleransi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan next video.